Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ikhwanihi wa abaina anbiya wal mursalin tabi'ina wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وسائر العلماء من المخلصين والمقربين من المكان المشارك الذين مغاربها وخصوصا الوحيد مؤلف هذا الكتاب شيخ محمد هاشم الأشعري رضي الله عنه ونفعنا بعلومه. شيخ لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya oleh saat itu kita di nomor 8 sekarang ya. Nah, masih di bab kelima tentang adab seorang alim menyangkut dirinya sendiri. 7 poin sudah kita baca. Sekarang kita masuk poin ke-8. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wasamin, poin ke-8 dari adab seorang alim kepada dirinya sendiri itu alla yaj'ala, seyogyanya dia tidak menjadikan ilmunya itu sulaman, tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga. Tangga untuk apa? Ya tawassalu bihi, tangga yang dengannya bihi ya tawassalu dia sampai ilal agradid dunyawiyah, ke tujuan-tujuan duniawi. Jadi ilmunya tidak dijadikan alat untuk memperoleh hal-hal yang bersifat duniawi. Apa itu yang bersifat duniawi? Min jahin, baik itu berupa jabatan, au malin atau harta, au sum'atin. Sum'ah itu dari kata sami'a yasma'u, artinya reputasi, kira-kira begitu. Reputasi, sum'ah. Au syuhratin, atau popularitas. Au taqaddumin ala aqranihi, atau mengungguli kawan-kawannya. Jadi ilmu itu dalam adab yang ke-8 tidak boleh dijadikan alat untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi. Tentu saja samalah seperti dalam hal lain, memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang bagaimana memandang hal-hal seperti ini, menjadikan ilmu itu sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi. Misalnya ada soal tentang boleh nggak kita mengajarkan ilmu agama tapi sekaligus mengambil bayaran dari ilmu itu misalnya. Ada yang keras sekali misalnya menyatakan tidak boleh, tapi mayoritas bilang boleh. Yang penting ilmunya itu tidak dijadikan alat untuk menumpuk kekayaan misalnya. Jadi orang kalau mengajar kemudian dia mengambil bayaran dari mengajarnya itu, tapi bayaran itu diniatkan untuk menjadi penguat bagi dia agar tidak memikiri urusan-urusan lainnya ketika mengajar, ya sah-sah saja gitu kan. Kalau tidak begitu kan dia nggak bisa ngajar kemudian, karena harus menghidupi keluarganya misalnya, dan itu justru menjadi mafsadah gitu bagi ilmu agama yang mestinya diajarkan kepada orang lain. Termasuk juga tentang popularitas dan yang lain-lain. Salah satu pernyataan yang paling
populer misalnya dari Al-Imam Asy-Syafi'i itu, dan ini menunjukkan betapa ikhlasnya beliau sebagai seorang alim. Beliau pernah bilang, waditu ay yata'allama an-nasu hadzal ilma wa la yunsabu ilayya minhu syai'un. Saya betul-betul ingin orang-orang itu belajar ilmu-ilmu ini, artinya belajar karya-karya beliau, belajar ilmu-ilmu beliau, wala yunsaba ilayya minhu syai'un, tapi tidak dinisbatkan kepadaku sedikit pun dari ilmu tersebut. Artinya karya-karya beliau itu silakan dipelajari, dibaca oleh banyak orang, tetapi orang-orang itu nggak sadar bahwa, atau nggak tahu, atau tidak menisbatkan karya-karya itu kepada Imam Syafi'i, sehingga orang nggak tahu beliau, tapi dapat ilmu-ilmu yang beliau ajarkan. Itu saya kira menunjukkan betapa ikhlasnya Imam Syafi'i, dan betapa beliau tidak menginginkan popularitas dari karya-karya beliau atau ilmu-ilmu yang beliau ajarkan. Tapi ini kaidah yang berlaku umum, bahwa kita tidak boleh menjadikan ilmu kita ini sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi. Soal bagaimana penerapannya itu bisa merupakan bagian dari ijtihad kita masing-masing. Hakada. Batasi poin ke-9, saya kira ini mirip juga dengan yang sebelumnya, tetapi lebih kepada bagaimana seorang ulama itu menjaga hubungannya dengan orang-orang yang di sini disebutnya dengan abnaud dunia. Abnaud dunia itu orang-orang yang apa? Yang kerjaannya betul-betul bersifat duniawi, abnaud dunia, seperti raja misalnya, birokrat, pemerintah, dan seterusnya. Batasi, dan yang ke-9, alla yu'azzima, jangan sampai seorang alim itu yu'azzim, mengagungkan abna'ad dunia, ya orang-orang yang duniawi itu, bil masyi ilaihim, dengan berjalan menuju mereka, wal qiyami lahum, atau berdiri untuk menghormati mereka. Jadi jangan sampai seorang alim itu dalam kaidah yang ini nih, dalam poin yang ini, datang kepada abnaud dunia, misalnya datang kepada pemerintah misalnya, atau datang kepada raja, atau menghormati mereka dengan berdiri ketika mereka datang misalnya. Jadi tidak disarankan untuk melakukan penghormatan kepada abnaud dunia itu, karena kata para ulama mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya secara umum, sehingga orang-orang kemudian akan merasa bahwa ulama juga ternyata hormat ke pemerintah gitu misalnya, hormat ke pemerintah, hormat ke orang-orang yang duniawi, hingga ya orang alim berarti ilmu itu oleh orang-orang awam maka dianggap lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan urusan-urusan yang duniawi. Illa idza kana, kecuali jika fi dzalika, dalam hal tersebut terdapat maslahat tazidu ala hadhil mafsadah, yang lebih besar dibandingkan dengan mafsadahnya. La siyama, apalagi ayyadhhaba bi ilmihi, dia membawa ilmunya itu ila makaniman yata'allamu minhu, ke tempat orang yang mempelajarinya. Wa in kana al-muta'allim, sekalipun pelajar itu, sekalipun orang yang mau belajar darinya itu kabirul qadri, tinggi tingkatannya, besar kadarnya, besar kedudukannya, tinggi kedudukannya. Bal yasunu ilmahu, tetapi seharusnya dia menjaga ilmunya itu kama sunahu salaf, sebagaimana para ulama terdahulu menjaganya.
sebagaimana para ulama terdahulu yang soleh menjaga ilmu tersebut. Sama ini juga saya kira bagian dari hal-hal yang penerapannya diperdebatkan oleh banyak ulama. Wa akhbaruhum fi dzalika masyhuratun. Kisah-kisah tentang mereka, tentang para ulama salaf soleh itu fi dzalika dalam hal tersebut masyhuratun, sangat populer ma'al khulafai, bersama para khalifah wa ghairihim, atau yang lain-lain dari abnaud dunia tadi itu. Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan an Malik ibn Anas, dari Imam Malik ibn Anas, annahu qala, bahwa beliau pernah bercerita, dakhaltu ala Harun ar-Rasyid, saya pernah datang kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Faqala li, kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid berkata kepadaku, kata Imam Malik, ya Aba Abdillah, wahai Imam Malik, kunyahnya Abu Abdillah, yang bagi an takhtalifa, sebaiknya engkau takhtalifa ilaina. Ikhtalafa illa itu artinya bukan ikhtilaf berbeda gitu, tetapi apa, ikhtalafa illa itu taraddada fil majji gitu, datang berkali-kali silih berganti gitu. Sebaiknya engkau ini Imam Malik, ini kata khalifah ini ya. Khalifah itu kan ya presiden gitu kira-kira kalau sekarang gitu kan. Sebaiknya engkau datang secara rutin kepada kami, hatta yasma'a sibyanuna, sampai anak-anak kami ini bisa mendengar atau bisa belajar kepadamu al-Muwatta. Al-Muwatta kita tahu adalah kitab hadis yang disusun oleh Imam Malik. Artinya maksudnya Khalifah Harun ar-Rasyid itu engkau mestinya bisa secara rutin datang ke istana atau ke rumah kami ini ya, dengan tujuan untuk mengajarkan anak-anak kami al-Muwatta. Jadi anak-anaknya Khalifah itu ingin belajar al-Muwatta. Imam Malik diminta oleh Khalifah Harun ar-Rasyid datang ke rumah, datang ke kediamannya untuk mengajari putra-putranya itu. Qala, maka kemudian Imam Malik berkata, aku berkata, a'azzallahu al-amira, semoga Allah memuliakan engkau, wahai Amirul Mukminin. Inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu agama ini, minkum kharaja, keluarnya dari kalian. Apa yang dimaksud keluar dari kalian ini? Jadi kalau antum belajar sejarah itu, Khalifah Harun ar-Rasyid termasuk daulah apa? Abbasiyah ya. Abbasiyah itu disebut dengan Abbasiyah karena diambil dari nama Abbas ibnu Abdul Muttalib. Jadi Abbas ibnu Abdul Muttalib itu pamannya Nabi, putra dari Abdul Muttalib, berarti sesaudara dengan Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Nah tentu saja itu menunjukkan bahwa Daulah Abbasiyah itu leluhurnya berasal dari suku Quraisy. Nah yang dimaksud dengan minkum itu kata banyak ulama adalah min Quraisyin. Jadi inna hadzal ilma min Quraisyin kharaja, kira-kira begitu. Ilmu agama ini keluarnya kan dari kalian, dari orang-orang Quraisy, yang leluhur engkau wahai Amirul Mukminin. Fa in antum a'zastumuhu, jika engkau memuliakan ilmu ini, alha roji' ilal ilm, azza, maka ilmu ini akan mulia. Wa in dzallaltumuhu dzalla, kalau engkau hinakan ilmu ini, engkau buat hina ilmu ini, maka dia akan jadi hina. Wal ilmu, dan ilmu itu kata Imam Malik, yu'ta, mestinya didatangi, wala ya'ti, dan bukan ilmunya yang datang. Jadi kan jelas ya penolakannya Imam Malik itu ya, bahwa
beliau tidak bersedia untuk datang ke rumahnya Khalifah Harun ar-Rasyid mengajarkan Muwatta kepada putra-putra beliau, karena itu bertentangan dengan adab. Karena mestinya ilmu itu harus dimuliakan. Kalau ilmunya yang datang kepada murid-muridnya, berarti itu tidak memuliakan ilmu. Ilmu itu mestinya didatangi, bukan mendatangi. Maka kemudian apa respon Khalifah Harun ar-Rasyid? Faqala shadaqta, oh ya benar kau. Lalu Harun ar-Rasyid berkata, ukhruju, ini berkata kepada anak-anaknya, ukhruju ilal masjid. Kalian anak-anakku keluar, datangilah masjid, hatta tasma'u mana, sampai kalian bisa mendengarkan atau belajar Muwatta Imam Malik itu bersama orang-orang yang lain. Jadi itu kisah ini masyhur, tentu saja kisah antara Imam Malik dengan Harun ar-Rasyid. Jadi kalau pada hal tersebut memang Imam Malik sangat memuliakan ilmu. Wa qala Az-Zuhri, berkata Imam Zuhri, kalau yang bukunya seperti saya ini dikoreksi saja, itu bukan, itu mestinya hawanun. Hawanun bil ilmi adalah sebuah kehinaan bagi ilmu, ayyahmilahul alim, jika seorang alim membawa ilmu tersebut ila baitil muta'allim, ke rumah orang yang mempelajarinya. Jadi gurunya yang datang ke rumah murid-muridnya, itu hawanun bil ilmi, kata Imam Az-Zuhri. Itu merupakan sebuah kehinaan bagi ilmu. Fa in da'at, jika memanggil ila dzalika daruratun, kepadanya sebuah kepentingan yang darurah. Artinya jika ada kepentingan yang sangat darurah, au iqtadathu maslahatun rajihatun, atau hal itu dituntut oleh sebuah maslahah yang rajihah ala mafsadati ibtidalihi, yang lebih unggul dibandingkan dengan mafsadah merendahkan ilmu itu, fala ba'sa, maka boleh saja. Madamatil halu hadhihi, selama keadaannya memang demikian. Artinya kondisi idealnya ilmu itu yang didatangi. Jadi orang yang mau belajar datang kepada guru yang mau mengajar. Itu kondisi idealnya. Tetapi di sini disebutkan bahwa kalau ada kondisi yang darurah atau ada maslahah yang betul-betul jelas sehingga ilmu itu yang harus datang, maka boleh saja itu. Oke, dan ini juga bagian-bagian ini juga menjadi hal-hal yang diperdebatkan oleh banyak orang sebetulnya. Apalagi di zaman sekarang ini, kamu kalau dengar misalnya kan ada kiai-kiai kita yang membagi tipe-tipe kiai, ada yang kiai apa namanya, kiai gentong itu sama kiai ceret misalnya kan ya. Kiai gentong itu dia di tempat orang-orang datang ambil air, belajar kepada beliau. Tapi ada kiai yang berfungsi seperti kiai ceret. Kalau kiai ceret itu kan ceretnya yang datang ke gelas-gelas gitu kan. Mereka keliling gitu kan untuk mengajarkan umat. Kalau ini dipegang secara mutlak, itu kan kita kemudian akan mencela kiai-kiai yang misalnya berceramah kemana-mana. Padahal kan mereka menjalankan tugas agama juga itu penting. Termasuk ini juga. Jadi antum kalau belajar hal-hal seperti ini, pertama-tama itu dijadikan sebagai apa ya? Sebagai pengingat untuk diri sendiri. Jadi nanti antum kalau jadi alim misalnya, jadi seorang ulama, ya berhati-hati untuk mendatangi birokrat misalnya, mendatangi pemerintah, berhati-hati. Tapi jangan dijadikan alat
untuk mengukur atau mengkritik orang lain. Jadi itu poin yang penting sekali saya kira. Antum misalnya, oke, saya tidak mau datang ke kantor pemerintah karena bagi saya itu menghinakan ilmu. Tapi jangan anggap itu berlaku untuk semua orang. Karena ada banyak sekali kiai-kiai yang mulia, ulama-ulama yang hebat yang juga mendatangi pemerintah itu, menasihati mereka. Sehingga kata Imam Malik sendiri pernah mendatangi, ya kayak contoh ini, beliau mendatangi Harun ar-Rasyid, khalifah itu. Imam Syafi'i juga pernah, dan banyak ulama-ulama kita yang begitu. Ulama-ulama yang dekat dengan pemerintah juga banyak. Karena memang tidak mungkin ditinggal pemerintah itu. Bahkan ada sebuah hadis misalnya Rasulullah bersabda, inna min a'zamil jihadi kalimata haqqin 'inda sultanin jairin. Jihad yang paling berat itu, salah satu jihad yang paling berat itu adalah mengucapkan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Itu kan contoh dari bagaimana seorang ulama itu juga punya tugas untuk menasihati pemerintah, apalagi jika pemerintahan itu zalim. Dia harus datang, harus menasihati mereka. Termasuk ada misalnya juga orang-orang yang mengkiaskan dengan kasus muallim itu kan tabib. Jadi muallim itu dokter. Ada pasien-pasien yang memang seharusnya datang sendiri ke dokter. Terutama kalau dia masih kuat jalan gitu, maksudnya datanglah ke dokter dia. Tapi ada pasien-pasien tertentu yang kadang-kadang dokternya yang harus datang ke sana. Gitu. Misalnya dia sudah nggak kuat jalan, sehingga kata orang-orang itu, kalau orang masih mau datang ke ulama, itu berarti sakitnya belum parah. Gitu. Nah, kalau yang sudah tidak mau datang ke ulama itu, dia kerjanya memang maksiat, sakitnya sudah parah. Itu justru penting kadang-kadang ulama untuk datang ke mereka, menyadarkan mereka, menampakkan wajah agama Islam yang ramah untuk membuat mereka tertarik lagi kepada agama. Dan banyak kiai-kiai kita kan yang kerjanya begitu, datang ke tempat-tempat orang-orang melakukan maksiat misalnya, lalu menceramahi mereka. Tidak apa-apa. Yang penting ya tadi itu, antum kuat untuk menghadapi godaan-godaan dari atau dorongan-dorongan untuk melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu. Wabil jumlati, dan secara umum, man ajallal ilma, siapa yang menghormati ilmu, ajallahu Allah, maka Allah akan menghormatinya, memuliakannya. Wa man ahanahu, dan barang siapa yang merendahkan ilmu, ahanahu Allah Ta'ala, maka Allah akan merendahkan dan menghinakannya. Wa hadza muayyan, dan ini adalah sesuatu yang muayyan, yang bisa dilihat, bisa disaksikan, artinya terbukti gitu, bahwa orang yang memuliakan ilmu akan dimuliakan oleh Allah, yang merendahkan ilmu juga akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di situ dulu aja. Bagian ini tinggal dua paragraf di pertemuan berikutnya saja. Nakhtim liqa'ana bi ghafaratil majlis. Barakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.